Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Syediqa Zahra dengan NIM 220903501185. Jadi saya akan membawakan materi mengenai pengambilan keputusan. So, stay tune. Jadi saya akan membawakan materi mengenai pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Nah, step pertama kita harus mengetahui apa itu definisi kondisi. Seperti kondisi merupakan sesuatu bentuk keadaan yang terjadi berdasarkan dan disebabkan oleh berbagai latar belakang yang ada. Latar belakang tersebut pada prinsipnya memiliki berbagai definisi atau dimensi yang turut serta telah mempengaruhi pembentukan lahirnya berbagai keputusan. Perubahan kondisi dari A ke B dapat juga disebabkan dan masuk oleh perkembangan sesuatu informasi. Nah, yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi. Pasti ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan sebagai penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi yang pasti. Yang pertama, itu menggunakan program linear atau secara aljabar linear. Menurut Kamaluddin Linear, programming merupakan alat analisis atau teknik sistematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dalam kondisi deterministik mendasarkan pada asumsi-asumsi kepastian. Secara lebih dalam, Kamaluddin mengatakan ciri khusus penggunaan teknik ini berusaha mendapatkan maksimalisi atau minimalisasi. Pun yang akan saya bahas selanjutnya itu analisis jaringan kerja secara critical path method atau CPM dan project evaluation and review technique per, yang dimana menurut Azhar Qasim Per dan CPM telah digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan kontrol dari bermacam-macam ragam proyek seperti riset dan pengembangan produk-produk baru dan proses pembuatannya. Yang kedua, konstruksi pabrik, bangunan, jalan, dan perawatan alat-alat yang berdasarkan kompleks. Dan yang terakhir, desain dan pengawasan sistem baru seperti pabrik komputer, akuntansi, dan sebagainya. Ada materi selanjutnya yang akan bahas mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Pada kondisi seperti ini, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks, dalam artian keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang memungkinkan diperoleh. Situasi seperti ini dimungkinkan sekali terjadi dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh, baik informasi yang sifatnya hasil penelitian maupun rekomendasi lisan yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, kita harus membangun perangkat sesuatu sistem yang informasi manajemen yang kredibel, yang dimana kita harus merupakan sesuatu keharusan pada saat ini. Jika tidak adanya sesuatu organisasi akan tertinggal, terutama jika ia berkompetensi secara aktif di pasar bebas, karena dengan informasi tersebut dapat dipakai sebagai pendukung dalam pembuatan keputusan. Next, sumber informasi manajemen. Informasi yang bersumber dari pihak internal. Sumber informasi internal berasal dari lingkungan dalam organisasi yang diterima dan selanjutnya diolah menjadi informasi yang mendukung pembentukan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sumber informasi eksternal juga berasal dari lingkungan luar organisasi yang selama ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi selanjutnya. Informasi eksternal tersebut diolah dan menjadikan informasi pendukung dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Baik, materi yang terakhir saya bawakan mengenai metode pengambilan keputusan. Metode pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama, metode Maximax atau proses pengambilan keputusan yang dengan hanya mengutamakan hasil yang paling optimis dan mengabaikan sisi-sisi lain yang mungkin terjadi. Dan yang kedua, metode Regret, yang dimana proses pengambilan keputusan dengan didasari pada hasil keputusan yang maksimal berdasarkan data pada masa lalu sebagian bahan perbandingannya. Dan yang ketiga, metode Laplace atau
proses pengambilan keputusan dengan asumsi bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Dan yang keempat, proses maksimum, yaitu proses pengambilan keputusan dengan memilih alternatif yang minimalnya paling besar. Dan yang terakhir, metode realisme, yang dimana proses pengambilan keputusan dengan menggabungkan metode maksimas atau maksimin.